Apa jadinya jika dua kekuatan militer terbesar di dunia, Cina dan Rusia, melakukan latihan perang gabungan, tepat di dekat wilayah Indonesia? Apakah ini hanya latihan biasa, atau sebuah pesan keras kepada Amerika Serikat dan sekutunya di Asia Pasifik? Mari kita bongkar bersama apa sebenarnya yang sedang terjadi di Laut Pasifik dan bagaimana dampaknya bagi kawasan, termasuk Indonesia. Pada Agustus 2025 ini, Cina dan Rusia akan menggelar latihan militer gabungan besar-besaran bertajuk Laut Bersama 2025. Latihan ini akan berlangsung di dekat Vladivostok, Rusia, dan mencakup operasi gabungan udara dan laut, bahkan patroli angkatan laut di wilayah Pasifik, termasuk area dekat perairan Indonesia. Juru bicara Kementerian Pertahanan Cina, Zhang Xiaogang, menegaskan bahwa latihan ini tidak ditujukan kepada pihak ketiga, tetapi publik dunia tidak mudah diyakinkan. Apalagi, latihan ini dilakukan menjelang kunjungan penting Vladimir Putin ke Cina untuk menghadiri KTT Organisasi Kerja Sama Shanghai, SCO, dan parade peringatan 80 tahun berakhirnya Perang Dunia Kedua. Lebih dari sekadar latihan, manuver ini adalah simbol aliansi militer dan politik yang semakin kuat antara dua negara adidaya. 11 Jinping dan Vladimir Putin dikenal sebagai pemimpin yang sama-sama menentang dominasi Amerika Serikat dalam tatanan global. Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 2022, hubungan kedua negara ini semakin erat. Cina, meskipun mengaku netral, tidak pernah mengutuk Rusia, tidak pernah menuntut penarikan pasukan dari Ukraina, dan bahkan dituduh diam-diam membantu Moskow, baik secara diplomatik maupun ekonomi. Sebaliknya, Cina menuduh negara-negara Barat memperpanjang konflik Ukraina dengan terus memasok senjata ke Kiev. 11 Jinping bahkan sempat mengatakan kepada Menlu Rusia pada Juli lalu bahwa kedua negara harus memperkuat dukungan timbal balik. Apakah ini berarti dunia sedang bergerak menuju pembentukan blok kekuatan baru, melawan dominasi Barat? Latihan militer yang menyentuh wilayah perairan Pasifik, termasuk dekat Indonesia, tentu bukan hal sepele. Indonesia dan negara-negara ASEAN berada di posisi yang sangat strategis, dekat dengan Laut Cina Selatan, LCS, yang masih menjadi sumber sengketa besar antara Cina dan negara-negara seperti Filipina, Vietnam, dan Malaysia. Latihan ini bisa dipandang sebagai bentuk unjuk kekuatan, dan secara tak langsung tekanan kepada negara-negara Asia Tenggara, terutama yang menjalin hubungan dekat dengan Amerika Serikat. Mungkinkah RI akan terseret dalam persaingan dua blok besar? Atau mampukah kita tetap menjaga posisi netral? Cina bukan hanya aktif di bidang militer. Mereka juga mengembangkan kekuatan ekonomi dan politik di kawasan Pasifik. Lewat 9 garis putus-putus, Cina mengklaim hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan termasuk area yang dekat dengan Indonesia dan Malaysia. Hal ini telah memicu ketegangan dengan sejumlah negara ASEAN dan memperkuat kehadiran militer AS di kawasan ini. Cina juga gencar memberikan pinjaman dan hibah kepada negara-negara kecil di Pasifik. Menurut data dari Lowy Institute dan VOA, Cina adalah investor terbesar kedua di wilayah Pasifik, hanya kalah dari AS. Setelah pandemi, Beijing kembali meningkatkan investasinya, mulai dari infrastruktur, energi, hingga keamanan digital. Ini strategi pengaruh tanpa peluru, yang tak kalah efektif dari kekuatan militer. Latihan militer gabungan, aliansi politik, sengketa wilayah, perang ekonomi semua ini mengingatkan kita pada masa Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Bedanya, sekarang pemain utamanya adalah Cina dan Rusia, melawan dominasi Barat dan NATO. Apakah dunia benar-benar akan kembali terpecah menjadi dua blok besar? Dan jika ya, di posisi mana Indonesia akan berdiri? Inilah tantangan geopolitik terbesar yang dihadapi Asia dalam 1 dekade terakhir. Ketegangan global kini semakin dekat ke perbatasan kita. Sobat Nusantara, situasi ini harus kita amati dengan seksama. Latihan militer gabungan antara Cina dan Rusia bukan sekadar manuver, tetapi sinyal kuat tentang arah geopolitik dunia yang semakin mengkhawatirkan.